Jalan Panjang PDAM Kolaka Utara Jilid 2. Perusahaan ini seakan berjalan mengikuti garis takdirnya. Terlahir dengan nama Tirta Dharma setahun setelah Kabupaten Kolaka Utara mekar. Ibarat remaja yang masih sangat belia, Tirta Dharma berubah menjadi Tirta tanpa nama. Usianya kini 16 tahun dan mulai mapan dari segala kondisi buruk yang menerpanya. Melihat kondisinya yang menggairahkan, tidak sedikit orang mendekat dan berharap bisa memiliki prospek masa depan yang lebih baik. Di tangan seseorang yang memiliki jiwa visioner, dinamika perusahaan ini terus digerakkan. 13 sampai tahun 2019 kita berada pada posisi tertinggi di antara semua BDM yang ada di Sulawesi Tenggara. Rencana kita itu kalau memang ini terwujud bukan hanya Kabupaten Kolaka Utara, tapi kita bisa melangkah keluar ke kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Bahkan kalau bisa ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Singkat AMDK-nya berada di Kecamatan Lambai di Desa Latawaro, dan alhamdulillah kami sudah berkunjung ke sana bersama dengan teman-teman dan wartawan juga. Kemudian setelah kami ke sana berkunjung dan kami akan telah melaporkan kepada Pak Sekretaris selaku pimpinan kami tentang hal ini, dan alhamdulillah Pak Sekda sangat menyambut baik. Di awal pemerintahan Bupati pertama, nyaris tidak ada kendala hingga perusahaan ini meraih predikat sehat, bahkan terbaik se-Sulawesi Tenggara. PDAM ini dibanding dengan yang lain, saya kira sangat luar biasa kita di Kolaka Utara ini. Dikaruniai sumber daya air yang luar biasa, sisa diberdayakan. Dan yang lebih lagi, kita dikaruniai oleh Pak Direktur yang memang sangat aktif, sangat inovasi. Yang ke depan ini ya betul-betul ini berjalan secara profesional. Artinya ya mungkin secara politis itu mungkin perbandingannya ya 80-20 lah. 80 ini profesional, 20 ini ya mungkin pendekatan politis di dalamnya. Karena kita lihat kalau kita mau maju harus seperti itu. Sehingga saya kira Pak Direktur PDAM ini kita sangat dukung betul-betul bagaimana PDAM ini dikelola secara profesional. Dan masyarakat reses di bawah ini kan masih banyak keluhan, padahal sumber daya kita ini banyak sekali, luar biasa. Saya kira yang saya lihat juga di dalam ini Pak Sekda ini, memang kalau kita lihat dengan kabupaten-kabupaten lain, saya sepakat dengan Pak Dewan Pengawas tadi bahwa sebenarnya hibah dari APBD ini kepada PDAM ini kita Kolaka Utara paling minim, ya paling minim. Kalau Kota Makassar kita lihat kemarin ini sampai ratusan miliar. Ya, diberikan untuk bagaimana mengembangkan PDAM-nya. Ya, kalau kita Kolaka saja luar biasa. Kita di Cilacap kemarin ratusan miliar. Ini Pak bayangkan air kayak Lembung itu bisa dirubah menjadi air diminum. Kalau kita Kolaka Utara kan mungkin saya kira PDAM ini kalau kita dorong APBD kita, apalagi kalau kita lihat APBD kita ini sudah sampai 1 triliun dengan dana pinjaman kemarin, saya kira sangat wajar ketika kita melihat pembagian ini, dan air ini kan kebutuhan, sangat wajar saya kira diberikan porsi yang cukup kepada PDAM. Dan saya kira saya sangat intens untuk bagaimana bicara nanti dengan Pak Sekda untuk bagaimana kebijakan itu berpihak kepada PDAM, karena PDAM ini kan masyarakat juga yang nikmati ya. Apalagi ada idenya Pak Direktur mengenai air kemasan ini bisnis. Saya kira idenya Pak Direktur ini kalau kita lihat dari sisi bisnisnya sangat luar biasa, ini sangat berpeluang ya. Kalau orang biasa buat bisnis itu masih ada gamblingnya, ini saya kira tidak ada gambling, karena memang airnya ada, masyarakat yang membeli ada, ya sisa didorong dengan anggaran. Namun, 2 tahun terakhir, perusahaan yang mengurusi masalah air bersih ini mulai terlihat oleng.
Pada pemaparan perbandingan rasio perusahaan yang diperlihatkan dalam rapat koordinasi baru-baru ini, terlihat jelas antara jumlah karyawan dan jumlah pelanggan yang tidak seimbang. Sementara rasio penerimaan perusahaan tidak bergerak naik dan mengalami stagnasi. Hal itu disebabkan oleh banyaknya intervensi, baik dari penataan sarana, prasarana, maupun manajemen sumber daya manusia. Dalam kondisi seperti ini, dukungan dari pejabat yang cermat melihat permasalahan dan berpikir jauh ke depan untuk mengembangkan perusahaan menjadi angin segar bagi PDAM Tirta Tampanama untuk tetap bergerak kendati berjalan lambat. Dukungan dari pemerintah Desa Latawaro, Camat Lambai, Bapeda, Kabak Ekonomi, dan Ketua DPRD Kolaka Utara setidaknya menjadi motivasi yang mampu mengobarkan semangat insan-insan PDAM untuk terus berjuang membuka unit usaha air minum dalam kemasan atau AMDK. Sebagaimana sudah beberapa kali diulas dalam pemberitaan global terkini dan survei langsung ke sumber mata air, bahwa analisa pangsa pasar serta sistem pemasaran sudah diramu sedemikian apik oleh PDAM Tirta Tampanama. Namun semua itu kembali terpulang kepada pemilik perusahaan, yakni pemerintah daerah. Bahwa korelasi dari rencana usaha AMDK ini diyakini mampu mengurangi beban perusahaan dan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, dan menetralisir harga kompetitif yang diperkirakan akan semakin meningkat.